Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ayat-ayat Allah yang menjanjikan kebahagiaan kepada manusia jika mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada kesempatan kali ini saya lebih fokus menyampaikan ayat-ayat yang Allah beri janji dalam ayat tersebut, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan bagi mereka, ketakutan atas mereka, dan tidaklah mereka bersedih. Saya mencoba mengumpulkan ayat-ayat ini, kemudian saya baca tafsirnya untuk saya transferkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya yang membuat orang tidak bahagia adalah dua penyakit ini, penyakit khauf dan penyakit hazan. Apa itu khauf? Khauf yaitu khawatir dengan suatu yang makruh, yang dibenci, yang akan menimpa di masa depan. Itu namanya khauf. Kekhawatiran tentang masa depan. Sehingga orang gelisah, khawatir, khauf, ham, gham, ya. Kegelisahan, gundah gulana, itu semua masuk dalam koridor khauf. Adapun hazan, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih. Hazan adalah mengingat terus suatu yang tidak disukai yang telah lewat, masa lalu. Merenungkan kembali, ya, terngiang-ngiang, terbawa dalam hati selalu hal-hal yang menyedihkan, yang kita tidak sukai yang telah lewat, namun dipikirkan terus. Maka itu namanya hazan. Jadi semuanya terkait dengan perkara yang makruh, yang tidak disukai. Khauf terkait dengan masa depan, dan hazan terkait dengan masa lalu yang sudah lewat. Inilah yang merusak kebahagiaan. Oleh karenanya, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah ini, tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Di antara ciri-ciri penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun, dalam surat Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke dalam surga, ya. Tidak ada ketakutan sama sekali dan tidak ada kesedihan sama sekali, ya. Makanya di surga semua yang dilihat mendatangkan kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau di surga, kau melihat dimanapun kau arahkan pandanganmu, maka yang kau lihat hanyalah kenikmatan, yang kau lihat hanyalah kebahagiaan. Lihat ke depan, ke samping, ke atas, ke belakang, semua yang dilihat mendatangkan apa? Kebahagiaan. Yang Allah juga tekankan dalam ayat yang lain, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Sungguhnya orang-orang yang saleh dan salihat, orang-orang yang baik di surga, mereka di atas dipan-dipan dan mereka memandang. Semua yang mereka pandang di surga mendatangkan kebahagiaan. Berbeda dengan kita di dunia. Di dunia banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar mendatangkan kekhawatiran, membuat kita sedih, dan itulah perusak kebahagiaan. Maka orang yang berbahagia, semakin kadar ketakutannya dan kadar kesedihannya semakin sedikit, maka dia semakin apa? Bahagia. Maka dia semakin bahagia. Dan ini semua sebenarnya sederhana, yaitu untuk bisa bahagia intinya harus beriman, itu saja. Ya, intinya harus beriman, ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah sudah janjikan, siapa yang beramal saleh dan beriman, laki-laki maupun perempuan, maka kami akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang bahagia. Maka pada kesempatan kali ini saya akan fokus, saya katakan tadi, tentang ayat-ayat yang di situ Allah katakan siapa yang melakukan ini atau melakukan amal tertentu, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak ada kesedihan di antara bagi mereka. Di antaranya dalam surat Yunus ayat 63 sampai 62 sampai 64. Atau 62 sampai 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah
Inna awliya Allah, sungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira, fid dunya, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Ayat ini Allah mengatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun alaihim, kalau kita bicara tentang i'rabnya la khaufun, maka salah satu dari metode Allah menafikan jins, la nafiyatul lil jins, bisa dengan mansub la khaufa. Tetapi dalam metode yang lain bisa dengan marfu la khaufun. Ketika tidak ada ihtimal menunjukkan dia adalah nafyu fard, maka dia maknanya nafyul jins. Ya, oleh karena dalam hadis Ummu Zara, ya, zauji, ya, suamiku, nanti bilang la harrun wala qarrun, dalam riwayat la harra wala qarra, dalam riwayat la harrun wala qarrun, terkadang dengan mansub, terkadang dengan marfu. Seperti dalam ayat ini yang dimaksud dengan la khaufun, maksudnya la nafiyatun lil jins, yaitu tidak ada kekhawatiran sama sekali. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Ini yang pertama. Kemudian Allah mengatakan la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Jadi Allah tidak mengatakan mereka wali-wali Allah ini tidak khawatir, enggak. Tapi Allah mengatakan tidak ada kekhawatiran atas mereka. Maksudnya apa? Orang lain yang melihat mereka tidak khawatir dengan mereka. Orang lain lihat mereka tidak khawatir dengan mereka. Allah tidak mengatakan la khaufa fihim, ya, atau la khaufa lahum. Allah mengatakan la khaufun alaihim. Maknanya secara bahasa Indonesia, tidak ada kekhawatiran atas mereka. Artinya orang lain yang melihat mereka tenang. Misalnya kita lihat ada orang soleh, dia menghadapi banyak permasalahan, kita bilang tenang, dia orang baik, insya Allah aman. Kita yang melihat, kita bilang aman. Kenapa? Karena kita tahu dia orang soleh, orang ini rajin sedekah, orang ini rajin baca Quran, orang ini sering ke masjid, tenang, aman. Dia bisa hadapi. Kita yang melihat bilang tidak ada khaufa alaihi, tidak ada kekhawatiran. Dan ini lebih ablak, lebih mengena. Jangankan dia, bahkan orang lain yang melihat dia bilang tidak usah khawatir. Kenapa? Karena dia di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi la khaufun alaihim maksudnya adalah tidak ada kekhawatiran sama sekali atas mereka, dan orang yang melihat pun tidak mengkhawatirkan mereka. Kemudian Allah berkata wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Mereka tidak bersedih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ahli tafsir membawakan makna ini, tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Mereka bawakan kepada hari akhirat saja. Bahwasanya orang beriman itu tidak khawatir, tidak sedih kalau di surga. Adapun di dunia mereka mengalami kesedihan, mengalami kekhawatiran, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami. Sehingga mayoritas ahli tafsir membawakan ayat ini kepada makna nikmat akhirat. Kenapa? Karena kenyataan membuktikan di dunia orang beriman juga ada takut, ada sedih, ada khawatir dan yang lainnya. Ya. Tapi sebagian ahli tafsir, di antaranya Tahir bin Ashur, membawakan ayat ini umum. Kenapa? Karena di akhir ayat Allah mengatakan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Artinya mereka merasakan kebahagiaan itu bukan cuma di akhirat saja, tetapi di dunia juga mereka merasakan. Mereka juga merasakan. Ini saya lebih condong pada pendapat ini. Bahwasanya tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan itu bukan cuma berlaku di surga saja. Tetapi orang-orang beriman ketika di dunia mereka juga tidak mengalami hal ini. Taib, bukankah kita dapati bahkan Nabi juga sedih, Nabi juga khawatir, dan tidak ada yang melebihi keimanan Nabi SAW. Maka Tahir bin Ashur rahimahullah menjelaskan diri maksud dengan la khaufun alaihim, maksudnya adalah la khaufun sabitun atau la khaufun mustaqirrun. Tidak ada ketakutan yang menetap, benar ketakutan menimpa tapi kemudian akan sirna. Walahum yahzanun, bukan berarti tidak ada kesedihan sama sekali, benar ada kesedihan tapi tidak menetap, akan apa? Sirna. Dan itulah sifat orang-orang beriman. Kalaupun mereka khawatir, kalaupun mereka sedih, maka akan segera sirna, segera hilang karena konsekuensi keimanan yang mereka miliki.
Contoh Nabi SAW ketika perang Badar. Apakah Rasulullah SAW takut? Iya, Rasulullah SAW khawatir. Bagaimana tidak khawatir? Rasulullah SAW ketika itu cuma 315 orang. Atau 319, ada yang bilang 313. Sementara musuh 1000, Abu Jahal dan pasukannya 1000 orang. Sampai Rasulullah SAW berdoa berulang-ulang di malam hari ketika para sahabat semua tidur, Rasulullah SAW tidak tidur, salat malam. Salat malam. Sambil berdoa didengar oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ya in tuhlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya. Allahumma anjis wa'dak. Ya Allah, penuhilah janjimu ya Allah untuk memenangkan kami. Ya Allah, jika kau binasakan kami, maka kau tidak akan disembah. Ini khawatir atau tidak? Khawatir. Dan berulang-ulang Nabi doa tersebut, diulang-ulang. Taib malam harinya. Besoknya, ketika perang, Rasulullah SAW membangun arish, atau para sahabat membangun arish buat Nabi SAW semacam teduhan kecil. Kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berdua saja berdoa di situ. Sahabat yang lain perang. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, berdoa, Allahumma anjis wa'dak, Allahumma intuhlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, penuhilah janjimu ya Allah. Kalau kau binasakan kami, kelompok kecil ini binasa, kau tidak akan disembah. Maka Rasulullah berdoa, Abu Bakar juga berdoa. Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah selesai berdoa, Nabi masih terus berdoa. Sampai rida Nabi SAW jatuh. Karena terus berdoa. Kekhawatiran. Maka Abu Bakar mengambil rida Nabi alaihissalam, kemudian diletakkan di atas pundak Nabi. Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, ba'dha munasyadatika. Cukup sebagian doamu ya Rasulullah, Allah akan mengabulkan. Tapi Rasulullah SAW tetap mengangkat kedua tangannya. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran, if tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian beristighatsah kepada Allah. Tapi apakah Nabi takut terus? Tidak. Setelah itu Allah turunkan ayatnya bahwasanya Allah akan beri pertolongan, maka Nabi pun tenteram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Sungguhnya pasukan tersebut akan kalah dan mereka akan kabur kocar-kacir. Rasulullah tersenyum. Artinya kekhawatiran itu ada orang beriman. Tapi kekhawatiran tersebut tidak akan bercokol terus-menerus, akan hilang menjadi ketenteraman. Demikian juga Rasulullah SAW pernah sedih dan berulang-ulang kesedihan beliau. Di antaranya ketika anak beliau meninggal, Ibrahim, di pangkuan Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki, semua anaknya perempuan. 4 orang semuanya perempuan. Kemudian lahir dari Maria Al-Qibtiyah, anak laki-laki yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi kasih nama dengan nama nenek moyangnya Ibrahim. Ternyata si kecil Ibrahim di pangkuan Nabi meninggal. Rasulullah SAW melihat bagaimana dia melepaskan nafas terakhirnya di pangkuan Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun menangis. Rasulullah SAW berkata, Innal aina la tadma wa innal quluba la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi SAW, sungguh kedua mata mengalirkan air mata. Sungguh hati ini sangat sedih. Ya, dan kami sedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Akan tapi kami tidak berucap kepada Allah kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah kesedihan terus bercokol terus? Jawabannya tidak. Jadi Tahir bin Ashur dalam tafsirnya dia ingin menyatakan bahwasanya orang beriman dia akan tentram dan tenang. Ya. Karena konsekuensi keimanannya akan buat dia bahagia dan sudah banyak janjinya dalam Al-Qur'an. Kalaupun dia mengalami kesedihan, maka sebentar akan selesai. Kalau dia mengalami ketakutan, kekhawatiran, maka sebentar kemudian akan sirna. Tsumma anzala sakinah. Allah pun menurunkan sakinah, ketenangan kepada Nabi dan kepada kaum mukminin setelah tadinya ada kekhawatiran. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya orang beriman dia pasti tentram meskipun ada sedikit kesedihan tapi akan sirna. Meskipun ada sedikit kekhawatiran maka akan sirna. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira dunia maupun di akhirat. Nah, caranya bagaimana? Maka harus jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Untuk jadi wali-wali Allah, bagaimana caranya? Allah jelaskan dalam ayat tersebut. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada ketakutan, kekhawatiran atas mereka dan tidaklah mereka bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan
takwa. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan iman dan takwa. Siapapun yang mencari kebahagiaan di luar iman dan takwa, kebahagiaan tersebut kebahagiaan semu hanya fata morgana, bukan hakiki. Anda mungkin lihat dia tertawa tapi hatinya belum tentu bahagia. Anda mungkin lihat dia hidup dalam kemewahan belum tentu hatinya apa? Bahagia. Kita lihat dalam sebagian negara yang di situ banyak ateis. Kalau mau dibilang apakah mereka bahagia, kita akan sebab kebahagiaan penuh di negara tersebut. Keamanan, kemewahan, kenyamanan. Hidup glamor, tapi banyak di antara mereka yang bunuh diri. Kenapa? Karena hati mereka tidak bahagia. Kebahagiaan tempatnya bukan di luar fisik, kebahagiaan tempatnya di mana? Di hati. Yang menguasai hati kita Rabbul Alamin. Dia akan beri kebahagiaan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Memang orang beriman dan bertakwa Allah janjikan banyak ujian. Tapi dalam ujian tersebut mereka bahagia. Nabi SAW orang paling bahagia. Orang paling banyak ujian tapi paling apa? Bahagia. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di penjara berulang-ulang. 8 kali di penjara sampai meninggal di penjara. Apakah dia sengsara? Jawabannya tidak. Dia berkata, "Madza yaf'alu a'da'u bi? Madza yaf'alu a'da'i bi? Jannati fi qalbi." Apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku padaku? Surgaku di hatiku. Mau mereka bawa saya kemanapun, saya bahagia. Mau dalam penjara, saya bahagia. Mau diusir, diasingkan, saya bahagia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Makanya suatu perkataan emas dia berkata, "Inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia itu ada surga, itu kebahagiaan. Siapa yang tidak masuk dalam surga tersebut, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Seakan-akan beliau berkata, kalau ada orang beriman tidak bahagia, imannya enggak beres. Ada orang beriman tidak bahagia, imannya enggak beres. Imannya dengan rukun iman yang 6 ada masalah. Kenapa dia tidak bahagia? Ada masalah dengan imannya. Karena orang beriman pasti bahagia. Sampai sebagian salaf berkata, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma alaina minan naim la jaladuna alaihi." Seandainya para raja dan para pangeran tahu tentang nikmat yang kami rasakan, kata orang saleh tersebut, tentu mereka akan merampas kenikmatan tersebut meskipun dengan pedang ingin rampas kenikmatan yang kami rasakan. Jadi ini poin penting. Kita ini hidup, tidak ada orang hidup tanpa problem. Ada orang hidup tanpa problem? Enggak ada. Mau kaya, mau populer, mau terkenal, mau ustad, enggak ustad ya. Mau ngaji, enggak ngaji. Yang enggak ngaji saja dapat masalah, apalagi yang ngaji. Bukankah semakin beriman semakin tinggi ujian? Jelas, Allah sudah Nabi sudah janjikan, Allah sudah janjikan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkata kami telah beriman lantas tidak diuji? Omong kosong, enggak mungkin. Ente bilang saya beriman, saya di atas sunnah, kemudian tidak diuji, mustahil. Mustahil. Justru semakin tinggi iman seorang semakin diuji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya", orang yang paling berat ujiannya para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang saleh, tsumma al-amsal fal amsal. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Ingat, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata, "Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi." Kata Imam Syafi'i, ujian kehidupan ini banyak, katsiratun la tanqadi, silih berganti tidak ada hentinya. Dan kesenangan datang cuma sesekali. Imam Syafi'i rahimahullah mentakbir tentang apa yang dia alami. Kata dia ujian banyak. Tapi orang beriman dalam ujiannya tersebut dia tetap berbahagia. Ini poinnya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq diuji atau tidak? Diuji. Umar diuji enggak? Utsman diuji, Ali diuji, semua diuji. Mereka bahagia? Mereka sangat bahagia. Para ulama diuji tidak? Diuji. Tapi mereka sangat bahagia. Oleh karenanya, jangan bermimpi hidup tanpa ujian. Ibu-ibu mimpi ingin hidup tanpa ujian, tidak akan terjadi. Ibu-ibu mimpi ingin hidup tidak diomelin suami, nah, itu mustahil. Apalagi suami mimpi tidak diomelin istri, lebih mustahil. Lebih mustahil. Jangan harap itu enggak ada itu omong kosong ya. Kecuali istrinya bisu atau suaminya beo, ya udah. Kalau istrinya bisa ngomong, suaminya bisa ngomong, pasti ada omelan, pasti. Ya ada sih, ada yang tidak mungkin ada, tapi 1 di antara sejuta ya, jarang ya, jarang. Hidup pasti ada ujian. Nah, kita enggak mungkin lari dari ujian. Ujian akan datang, dilepas dari ujian satu akan datang ke ujian berikutnya. Hidup ini hanyalah dalam ujian. Allah ciptakan kita untuk diuji.
Tidak ada orang nongkrong tidak diuji, enggak ada. Kalau ada orang tertawa, cuma dua kemungkinan. Satu, dia bahagia, dia bisa menghadapi ujian sehingga dia bisa tertawa dalam ujiannya. Yang kedua, dia baru lepas dari ujian tertawa karena akan masuk ke ujian berikutnya. Tidak ada orang tidak diuji. Ini hidupnya memang untuk diuji. Dari satu ujian ke ujian berikutnya. Kau dikasih istirahat sebentar, kemudian dikasih ujian apa? Berikutnya. Karenanya kunci untuk bahagia alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Iman jelas, pelajari rukun iman dengan baik. Takwa meninggalkan maksiat. Siapa meninggalkan maksiat, semakin dia kuat meninggalkan maksiat, dia semakin bahagia. Otomatis kebahagiaan itu akan menyertainya, otomatis. Siapa yang berusaha mengikuti petunjuk Allah, dia pasti bahagia. Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjukku dalam surat Al-Baqarah, setelah Allah mengatakan kepada Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, Allah mengatakan, "Faman tabi'a hudaya." Siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ini janji Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba hudaya" dalam surat Thaha, "Famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kalau tidak tersesat berarti selalu dapat apa? Hidayah. Kalau tidak sengsara berarti apa? Berarti bahagia. Berarti bahagia. Caranya gimana? Iman dan takwa. Makanya saya bilang kalau kita di rumah tangga, bagaimana cara bahagia? Bahagia mudah, bertakwa. Sama istri kerjasama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam bareng, baca Quran bareng, saling bahu-membahu untuk bersedekah kepada orang lain, saling menjalankan kewajiban, saling mengetahui hak dan kewajiban. Bahagia. Sejauh mana kita taat kepada Allah, semakin bahagia rumah tangga kita. Semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, semakin sengsara. Ini kaidah jelas, semua orang tahu. Tinggal kita mau laksanakan atau tidak. Saya sering sampaikan, bahagia mudah. Ente bangun malam, ente sholat, ente nangis, ente bahagia. Coba bangun malam jam 3, sholat, menangis, ya Allah, bagaimana nasibku di akhir hayatku, ya Allah. Anugerahkanlah husnul khatimah. Ya Allah, bagaimana aku di alam barzah, nangis. Ya Allah, saya ini siapa? Amal saya tidak ada, ya Allah. Tolonglah hambamu, nangis. Ya Allah, bagaimana kalau saya dibangkitkan? Dosaku masih banyak. Nangis. Dalam tangisan tersebut Allah beri apa? Kebahagiaan. Sementara orang di luar sana ketawa ketiwi, tahu-tahu narkoba. Enggak bahagia. Ketawa si ketiwi sana bawa barang-barang mewah, jalan ke luar negeri, pulang-pulang apa? Narkoba. Berarti tidak ada kebahagiaan. Sampai saya diceritain ada seorang cerita. Ustaz, saya tahu ada seorang. Dia YouTuber tampil menunjukkan kebahagiaan apa? Rumah tangganya. Ternyata tidak bahagia. Cuma ingin kelihatan bahagia di hadapan publik. Dia sendiri tidak bahagia. Dan saya kenal satu orang juga, saya kenal langsung. Masalah dia sama istrinya. Tampil di luar, Masya Allah bergandengan. Padahal sudah bertahun-tahun tidak berhubungan intim. Di luar, hanya semu di luar. Duit banyak tapi tidak ada kebahagiaan. Karenanya alhamdulillah Islam ini adalah agama yang adil. Mau bahagia semua orang bisa bahagia. Syaratnya cuma iman dan takwa. Iman dan takwa. Kita kembali. Ya, kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman yang bertakwa. Takwa adalah meninggalkan kemaksiatan. Dosa kecil maupun dosa besar. Inilah sumber kebahagiaan. Ya. Kata Allah, kata seorang penyair, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa kecil maupun besar, itulah ketakwaan. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh duri. Duri kecil, duri besar, dia waspada. Jangan sampai dia injak duri kecil atau duri besar. La tahqiranna saghiratan, jangan sepelekan dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung merupakan kumpulan dari kerikil atau batu-batu atau pasir-pasir kecil. Anda ingin bahagia, tinggalkan maksiat. Itu sederhana. Jangan umbar pandangan. Lihat ada cewek cantik, tundukkan pandangan. Jangan malah melotot. Ya. Lagi sekarang musim politik. Nonton berita-berita. Pembawa acaranya akhwat apa mbah-mbah? Ikhwan. Pembawa acara berita-berita politik, akhwat atau mbah-mbah?
akhwat. Lebih cantik akhwat itu topi istri antum. Terus antum melihat dengan melotot, gimana mau bahagia? Allah cabut kebahagiaan tersebut sedikit demi sedikit. Tapi kalau antum tundukkan pandangan, Allah kasih kebahagiaan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang yang beriman agar lelaki beriman agar tundukkan pandangan mereka dan menjaga kemuliaan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Hati mereka lebih suci, ibadah mereka lebih khusyuk. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan, setelah itu Allah sebutkan ayat tentang Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah dan seterusnya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kata beliau, siapa tundukkan pandangan, Allah beri cahaya keimanan dalam hatinya. Kalau ada cahaya keimanan, bahagia atau tidak? Maka kita sambut kebahagiaan sedikit demi sedikit. Ya akhi, ente nonton berita 1 jam, ente coba tutup HP terus cek hati ente, pasti sudah berubah. Pasti sudah berubah. Ada kebahagiaan yang mulai hilang. Baca Quran mulai malas. Kenapa? Karena ente habiskan waktu 1 jam melihat maksiat. Melihat aurat terbuka, melihat cewek-cewek cantik. Melihat ghibah dan namimah dan seterusnya. Ada waktunya bicara politik ada, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya. Jadi kotor hati dikit-dikit, jangan banyak-banyak. Istighfar biar hilang. Jadi lama-lama tiap hari 2 jam, 2 jam, 2 jam. Ya akhi, pasti berpengaruh dalam kebahagiaan, ada pasti. Nanti coba lihat cewek 2 jam, lihat istri langsung istrinya jadi jelek. Padahal aslinya cantik. Apalagi kalau pas lampu mati. Baik. Jadi maksud saya, syarat bahagia alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini satu-satunya syarat untuk bahagia. Selain daripada ini tidak akan ada kebahagiaan. Kata Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang menyesakkan, kehidupan sengsara. Mau hartanya banyak, mau tenar, mau terkenal, mau dipuji-puji orang, mau dihormati orang sedunia, dia tidak akan bahagia. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia kehidupan yang menyesakkan. Zahirnya saja kelihatannya nyaman, hatinya sesak. Hatinya sesak. Benar, betapa banyak orang kalau kita lihat dia, kita pingin seperti dia. Pingin seperti dia. Masya Allah, mobilnya banyak, rumahnya besar, terkenal kemana-mana, dikawal. Kita pingin seperti dia. Saya punya kawan 2, ini kisah nyata. Yang satu seperti itu, yang satu biasa-biasa. Yang terkenal tadi, yang kemana-mana dikawal, kemudian keluar negeri kesana kemari, uangnya mungkin triliunan. Dia bilang sama teman saya yang uangnya sedikit, kamu jangan seperti saya. Dia bilang, demi Allah dia bilang gitu. Kamu jangan seperti saya susah. Urusan banyak, waktu sama keluarga kurang. Sementara orang kalau lihat dia pingin seperti dia. Dia saja pingin seperti yang lebih miskin dari dia. Kebahagiaan ukurannya di hati, bukan dari yang dilihat secara zahir. Ya. Bukan seperti yang kita lihat secara zahir. Zahir terkadang menipu. Makanya dalam sebagian ayat, sebagian ulama menafsirkan, wa man yurid an yudhillahu yaj'alhu sadrahu dayyiqan ka'annahu, ya, di mana? Yas'adu fis sama. Kata Allah, siapa yang kami ingin sesatkan dia, kami jadikan dadanya sempit seakan-akan dia berjalan ke atas. Kita yang di bawah kelihatan orang di atas, di gunung misalnya. Kelihatannya dia bebas merdeka, padahal napasnya susah. Itu zahirnya kelihatannya dia merdeka. Susah, padahal nafasnya apa? Sesak. Demikianlah banyak kita tertipu melihat orang kelihatannya di medsos kelihatannya bahagia, ketawa ketiwi, senang-senang, belum tentu. Kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa, omong kosong dia bahagia. Mustahil, saya bilang mustahil. Saya katakan tadi, Allah Maha Adil. Siapa saja bisa bahagia. Ente kaya bisa bahagia, ente miskin bisa bahagia, ente terkenal bisa bahagia, ente tidak terkenal juga bisa bahagia. Bahagia tidak di tangan orang, bahagia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana, antum bangun malam, bangunkan istri, salat malam. Ente pasti bahagia. Lebih sayang sama istri, lebih cinta sama istri. Baca Quran, ayo mas, murojaah mas. Apa murojaah? 3 kul. Meskipun 3 kul. Murojaah, kamu dengar ya? Apalagi kalau murojaah surat Al-Baqarah, Masya Allah.
Bahagia enggak? Bahagia sederhana. Enggak usah susah-susah. Taib, itu ayat, salah satu ayat tentang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tadi saya sebutkan juga iman dengan mengikuti petunjuk Allah. Antum bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 38 dan juga dalam surat Toh, saya enggak tahu ayat berapa ya. Ya, faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, di akhir surat Al-Baqarah ketika Allah bercerita kisah Nabi Adam, ya. Saya carikan ayatnya lah biar antum enggak sedih. Dalam surat Al-Baqarah ayat 123, ya. Allah berfirman, qala bita minha jami'an, turunlah kalian ke bumi, ya, engkau dan Adam atau engkau dan iblis, Adam dan Hawa turun, atau engkau dan Adam dan iblis turunlah ke bumi seluruhnya. Ba'dhukum li ba'dhin adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi kalian, maksudnya Adam dan iblis. Kemudian Allah berkata, fa imma ya'tiyannakum minni huda, siapa yang didatangkan petunjuk dariku, famanittaba hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ini terkait dengan kehidupan akhirat atau kehidupan di bumi? Kehidupan di bumi. Ya. Maka wala yashqa, tidak sengsara, itu maksudnya di bumi dengan syarat mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Satunya lagi, coba lihat surat Al-Baqarah ayat 38. Silakan buka. Surat Al-Baqarah ayat 38. Ini menguatkan penafsiran yang disebutkan tadi Tahir bin Ashur. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala bitu minha jami'an, turunlah kalian seluruhnya dari langit ke bumi. Adam, iblis, Hawa semua turun. Kemudian Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni, ya. Maka barang siapa mengikuti petunjukku, faman tabi'a hudaya, ya. Jika datang petunjukku kepada kalian, faman tabi'a hudaya, maka saya mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atasnya dan tidak ada kesedihan. Maksudnya di dunia atau di akhirat? Di dunia, di bumi. Ini dalil bahwasanya namanya kebahagiaan itu tidak ada khawatir, tidak ada kesedihan, bukan cuma di surga saja. Di bumi juga orang beriman akan merasakan ini. Kita tidak menafikan benar dia sedih, kita juga sering sedih. Orang-orang beriman juga sering sedih, para anbiya juga sedih. Ada khawatir, ada, tapi tidak bercokol, akan sirna dengan cepat. Kenapa? Keimanannya, cahaya imannya begitu kuat sehingga kebahagiaan segera datang menghampirinya dan mengusir kesengsaraannya. Taib. Yang kedua, yang berikutnya, ayat yang terkait dengan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang berikut yang disebut ini hanyalah perincian dari iman dan takwa. Hanyalah perincian dari iman dan takwa. Di antaranya Allah sebutkan tentang keikhlasan. Siapa yang ikhlas dia bahagia. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Justru siapa yang aslama wajhahu, hampir seluruh ahli tafsir mengatakan siapa yang ikhlas. Kata Allah, siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya ikhlas. Dia fokus, orientasinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beramal soleh, dia tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan pengakuan, tidak mengharapkan penghormatan, tidak mengharapkan orang-orang melayani dia, tidak sama sekali. Dia murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wa huwa muhsin, dia punya sifat ihsan. Orang ini yang bahagia. Kata Allah, falahu ajru inda rabbih, maka bagi dia pahala di sisi Allah, yaitu di surga. Di dunia, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Baik. Ayat ini bahwasanya orang ikhlas bahagia didukung juga dengan makna yang sama dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Kalau tadi ayat berapa? 112. Sekarang ayat surat Al-Baqarah 262. Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha, lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun." Orang-orang yang berinfak, menginfakkan harta mereka di jalan Allah, yaitu bersedekah, berbuat kebaikan. Thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian mereka tidak mengikutkan infak mereka dengan man dan adha. Man itu merasa
punya utang budi sama orang. Saya sudah bantu dia. Itu namanya man. Merasa punya utang jasa, punya jasa sama orang. Itu namanya man. Terkadang dia ungkapkan, terkadang dia merasa dalam dirinya. Ini kurang ikhlas. Kurang ikhlas. Berarti dia ketika berbuat baik dia berharap jasanya dibalas. Kurang ikhlas. Wala adzan, dan dia tidak mungkit-mungkit untuk menyakiti orang tersebut. Saya kan sudah pernah bantu kamu lupa ya waktu kamu lagi susah. Ya, kamu lupa lah. Yang belikan kamu ini siapa, yang kamu lupa ya. Itu namanya adzan. Siapa yang bersedekah, sedekahnya bersih dari ini, tidak merasa punya jasa kepada orang dan tidak ungkit-ungkit untuk menyakiti hati orang yang dia bantu tersebut, berarti dia ikhlas. Orang ini kata Allah, fala khaufun lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka dapat pahala khusus di sisi Allah dan mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih. Kenapa? Karena mereka ikhlas. Ini penting ikhwan, yang buat kita tidak bahagia karena kurang ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, semakin kita ikhlas kita semakin apa? Bahagia. Karena kita tidak butuh komentar dari orang lain. Dan kita tidak butuh balas budi dari orang lain. Apa kata Allah tentang para penghuni surga? Mereka berkata, innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami ini memberi makanan kepada kalian karena mencari wajah Allah, karena ikhlas. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian dan tidak butuh terima kasih dari kalian. Di antara ciri-ciri orang tidak ikhlas, dia menunggu. Perhatikan, menunggu dipuji, menunggu dibalas kebaikan, itu tidak ikhlas. Cek diri kita. Ketika kita berbuat baik kebaikan, kita butuh nunggu dipuji enggak? Berarti kita masih enggak beres. Ini merusak kebahagiaan kita. Kita masih nunggu enggak dibalas kebaikan kita oleh dia? Kalau kita masih nunggu berarti belum ikhlas. Intidharus thawab minan nas. Menanti-nanti ganjaran dari manusia. Jangankan mendapat, menanti saja itu berarti belum ikhlas. Maka ini yang menunggu merusak kebahagiaan. Orang semakin riya, semakin ingin diakui. Sebagian orang mungkin ingin tampil selalu perfect, top, agar dipuji, agar diakui, agar dihormati, agar dicium tangannya, agar selalunya. Ini orang tidak bahagia. Hidup dalam kesemuan, kebahagiaan itu di hati, bukan dari komentar manusia sama kita. Kebahagiaan itu cahaya yang Allah berikan dalam hati manusia. Meskipun tidak ada orang lihat kita, kita bahagia sendiri. Tidak butuh pengakuan orang lain. Tidak butuh pujian sanjungan orang lain. Satu dunia mencemooh, memaki-maki, tapi kalau Allah kasih bahagia, tetap bahagia. Satu dunia muji-muji, tapi kalau Allah cabut kebahagiaan, tidak bakalan bahagia. Makanya saya sering bilang, kebahagiaanmu bukan di mulut netizen, bukan. Kebahagiaan kalian bukan di komentar netizen. Jangan bikin kegiatan-kegiatan yang kita ingin jadi pusat perhatian untuk dipuji atau disanjung. Biasa-biasa aja lah. Agar kita terbiasa untuk biasa-biasa, tidak menanti sanjungan mereka. Tapi kita kalau sudah mulai membranded diri sendiri, mulai bikin gaya terlalu banyak gaya supaya diakui orang, dilihat orang, kita akan tersiksa sendiri. Kapan kita tidak tampil sebagaimana perfect yang biasanya, kita sendiri nggak enak mau tampil, nggak enak dilihat orang, kita susah sendiri. Karena kebahagiaan kita di tangan mereka, bukan dalam hati kita. Biasa-biasa aja. Jadi yang merusak kebahagiaan kita itu kalau tidak ikhlas. Jengkel atau tidak? Kita bantu orang, terus orang itu maki-maki kita. Jengkel atau tidak? Jengkel karena kita nunggu pujian dia. Itu dibantu malah maki-maki, kurang ajar. Tapi kalau kita ya sudahlah. Urusan saya dengan Tuhan, bukan dengan dia. Dia mau maki, dia nggak ngakui, dia mengingkari. Urusan saya dengan Tuhan, Allah sudah tahu saya bantu. Selesai. Saya tidak bermuamalah dengan dia. Saya bermuamalah dengan Rabbul Alamin. Jadi ini. Bala man aslama wajhahu. Justru siapa yang menyerahkan wajahnya kepada lillah, kepada Allah, dia ikhlas. Maka ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita hidup la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran atas mereka, tidak ada kesedihan, maka paksa diri untuk ikhlas, latih diri untuk ikhlas. Caranya untuk ikhlas di antaranya latih diri untuk ibadah sendirian, tidak ada yang lihat. Afwan Ustaz, sampai jam berapa? Setengah 11. Okay. Masalahnya jadwal makannya biar jelas. Makan siang. Oke, setengah 11 ya. Jadi
latih diri kita untuk apa? Untuk ibadah sendirian. Salat malam, baca Quran sendirian di pojok. Dan latih diri kita untuk tidak selalu jadi pusat perhatian. Sebagian orang suka ada sedikit-sedikit foto, pamer, sedikit-sedikit biar orang lihat terus. Nah, kita terbiasa jadi bahan komentar orang. Hati ini lemah. Akhirnya kita merasa nyantai, merasa enjoy dengan komentar orang setiap hari. Kalau tidak dikomentari kayaknya ada yang kurang. Terkenalah penyakit apa namanya? Narsis. Dan itu bisa menimpa siapa saja. Menimpa antum, menimpa dai, menimpa siapa saja. Narsis, pengennya jadi pusat perhatian terus. Ada sesuatu yang baru, pengen orang biar puji kayak apa, kayak oh mantap, inilah. Masya Allah, tabarakallah. Sampai kapan kita mau begitu? Menggantungkan kebaikan kita sama orang. Jangan latih diri kita untuk terbiasa dikomentari, biasa kita sendiri, tenang aja. Enggak usah aneh-aneh, enggak usah tampil macam-macam. Biasa aja. Dakwah enggak usah aneh-aneh. Karena kita nanti yang sengsara sendiri. Oleh karenanya, ikhlas ini kelihatannya sepele tapi dia merupakan titik penting orang meraih kebahagiaan. Siapa yang hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencari keridhaan Allah, orientasinya hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah mudah berikan dia kebahagiaan. Makanya orang salat malam. Kalau orang salat malam, kita tahu dia orang soleh. Mungkin masalah bertumbuk pada dia, masalah ini, masalah tapi dia masih tersenyum biasa-biasa saja. Kenapa? Allah telah janjikan kepada dia, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Masalah bertumbuk tapi dia bisa hadapi. Kita lihat dia tenang, dia bisa hadapi, dia orang soleh. Insya Allah lewat. Bisa dia hadapi. Kenapa? Dia orang soleh. Kita khawatir kepada siapa? Khawatir orang yang jauh dari Allah. Kita khawatir gimana nanti? Dia nanti gimana ini? Kita khawatir sama dia. Taib. Di antara juga sumber kebahagiaan masih dalam koridor ayat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Adalah orang yang suka berinfak, membagi kebahagiaan kepada orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah." Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari atau di siang hari, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terlihat. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih. Maka di antara sebab seorang bahagia adalah berinfak. Tapi harus ikhlas kepada Allah. Dan di sini Allah sebutkan dalam perlu kita perhatikan. Pertama, Allah menggunakan fi'il mudhari', alladzina yunfiquna. Orang-orang yang berinfak. Infak fi'il mudhari' menunjukkan istimrar. Ya. Apa kalau bahasa Inggrisnya? Bukan past apa? Present continuous apa? Tense ya, begitu katanya. Terus menerus berkesinambungan. Makanya Allah katakan bil-lail wan nahar. Siang malam. Kapan dia ada kesempatan? Siang dia infak. Kadang kesempatan malam dia berinfak. Dia mau transfer siang oke, malam juga oke. Tinggal pencet klik, paham? Sirran wa alaniyah, depan orang oke, sembunyi-sembunyi juga oke. Ada orang sudah bismillah kasih. Ada waktunya sendiri-sendiri, sembunyi enggak ada yang tahu, dia infak. Selalu suka berinfak. Infak sudah merupakan perangai dia. Dan saya bilang ikhwan, saya dapati orang-orang, teman-teman dekat tentunya, mereka suka berinfak. Sampai kalau sudah sering berinfak, tidak berinfak, gelisah. Infak sudah merupakan kecanduan bagi mereka. Candu, pingin berinfak. Enggak berinfak, uang ngapain Ustaz? Ini mau diapain? Candu, mau taruh kemana? Cuma dia kadang tanya supaya tahu taruh di mana yang lebih baik. Kenapa kecanduan? Jangan sampai kebalik, kecanduan pelit. Pelit hukum asal. Rubah. Sering berinfak, latihan, lama-lama kecanduan. Ya Allah, ente keluarkan, Allah ganti. Ya bena Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, infaklah, aku akan berinfak kepadamu. Allah ganti dengan lebih baik. Lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Dan di antara kenikmatan yang disegerakan adalah orang yang berinfak bahagia. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Infak sebab menolak kekhawatiran dan menolak kesedihan. Ente sering sedih, banyak berinfak. Pilih harta yang ente senangi, infak, insya Allah sedih hilang. Ente suka ngomel-ngomel, infak.
Biar kurang ngomelnya. Infak. Ini yang atur hati kita siapa? Allah. Ketika infak Allah tahu atau tidak? Tahu. Sedikit banyak ikhlas tidak, siang hari malam hari, besar kecil Allah tahu. Dan ini sifat yang harus continue pada seseorang jika dia memiliki harta. Alladzina yunfiquna. Yang orang-orang yang continue dalam berinfak siang dan malam, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menginfakkan harta mereka. Di antara sebab-sebab disebut oleh para ulama di antaranya kenapa orang berinfak bahagia? Di antaranya gampang, al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika dia membagikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah kasih dia juga apa? Bahagia. Dalam hadis banyak sekali. Ya. Man naffasa kurbatan. Siapa yang menghilangkan atau nafas itu bukan menghilangkan, meringankan. Bisa jadi hilang, bisa jadi cuma ringan, tetap ada tapi ringan. Nafas seperti membuat dia nafas. Tadinya sempit bisa bernafas dikit. Siapa yang mengurangi penderitaan saudaranya, maka Allah akan kurangi penderitaannya. Al-jazaa min jinsil amal. Ya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama seorang menolong saudaranya. Siapa yang berikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan berikan kebahagiaan kepada dia. Ya, ada orang susah, nangis setengah mati, kita bantu. Ya Allah, sebelum dia bahagia kita bahagia lebih dahulu. Sebelum dia bahagia, kita lebih bahagia lebih dulu. Kebahagiaan dia mungkin semu cuma sebentar, kebahagiaan kita abadi. Gara-gara kasih infak sama dia, Allah kasih kita bahagia di dunia dan berlanjut sampai di surga kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia abadi. Oleh karenanya orang yang berinfak akan diberi kebahagiaan. Kemudian juga di antaranya saya bacakan ini perkataan Syekh Sa'di kalau tidak salah ya. Beliau berkata wa hadza bisyaratun lil munfiqin bi tibil 'aishi fid dunya. Dan ini adalah kabar gembira. Ya. Atau kalau enggak Thahir bin Asyur saya lupa, saya lupa tulis sumbernya. Ini adalah kabar gembira bagi orang berinfak dengan hidup yang baik di dunia, fala yakhafuna i'tida'a al-mu'tadin. Maka dia tidak perlu khawatir ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap dia. Li'anna Allah aksabahum mahabbatan nas iyahum, karena Allah membuat orang-orang suka sama dia. Dia tidak cari pujian manusia, tapi kalau dia sering kasih orang senang sama dia atau tidak? Senang meskipun tidak dia cari, otomatis Allah buat orang-orang senang sama dia sehingga dia tidak perlu khawatir. Dan seterusnya ya. Jadi salah satu cara agar kita bisa bahagia, latih diri kita untuk terus berinfak. Ya. Kalau kita punya harta banyak, infak yang besar. Kalau kita punya harta sedikit, infak sedikit. Yang penting kita berinfak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar walau bi syaqqit tamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun berinfak sepenggal apa? Korma. Bukan diajar pelit oleh Nabi, bukan. Tapi kalau kamu punya harta cuma satu korma, infaklah sepenggalnya. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa satu dirham mengalahkan 100.000 dirham? Saat bertanya, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Kok bisa? Rasulullah jelaskan ada satu orang. Dia tidak punya illa dirhaman, dia tidak punya harta kecuali 2 dirham. Maka dia pilih dirham yang keping yang terbaik, kemudian dia infakkan. Sehingga yang dia infakkan itu 50% hartanya. Yang satu punya harta banyak dan dia ambil 100.000 dia infakkan. Ternyata yang 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Urusan pahala serahkan kepada Allah. Jangan Anda remehkan kebaikan meskipun sedikit pun. Nabi yang larang meremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Anda punya harta sedikit, infakkan meskipun sedikit. Urusan pahala serahkan sama Allah. Bisa jadi 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Para ibu-ibu, para istri, motivasi suami untuk berinfak. Karena sering akhlak suami tergantung kepada apa? Istri. Ada seorang laki pelit, ternyata yang ngajari pelit siapa? Istrinya. Suaminya mau berinfak, ojo mas. Ya. Ojo melulu ya. Kenapa? Ini listrik belum bayar. Nanti anak-anak gimana sekolahnya? Nanti gini. Sampai suaminya mau kasih hadiah sama orang tuanya, ojo mas. Jangan, ibu sudah cukup, nggak apa-apa. Ibu juga nggak pernah minta. Ibu orangnya qanaah. Akhirnya suaminya pelit. Yang ngajarin pelit siapa? Istri. Luar biasa.
Sampai istri ngajar suaminya berhutang, ayo mas, utang mas. Beli ini baru, beli anu baru, aduh susah, sayang uang dah ada. Tenang, tawakal sama Allah. Allah pasti ganti, utang aja mas. Utang akhirnya. Yang ngajarin suaminya, pelit istrinya. Sebaliknya, ada seorang laki Masya Allah mudah berinfak. Yang ngajarin siapa? Istrinya, mas itu ibumu lupa, belum kamu kirim. Bapakmu, kakakmu, adikmu, tantemu. Mas kamu tuh gimana sih? Masa lupa sama adik? Mas tetangga, jangan lupa. Suaminya berinfak. Yang ngajarin siapa? Istrinya. Ini sebab kebahagiaan. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya sebagian sebab kebahagiaan yang semuanya kembali kepada iman dan takwa. Siapa yang ingin bahagia, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan maksiat sejauh-jauhnya. Kalau kita terjerumus, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya kebahagiaan akan datang menerpa hati kita sedikit demi sedikit. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita banyak maksiat, semakin kita mengumbar pandangan, semakin kita banyak ghibah dan namimah, semakin kita sombong, semakin kita hasad, semakin kita merendahkan orang lain, semakin banyak kebahagiaan dicabut dari hati kita. Semakin kita riya, semakin kita harap pujian manusia, semakin banyak kebahagiaan dicabut dari hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua kebahagiaan. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillah.